Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satruida Prasetya dengan NIM D02222179, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Pembangunan Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan dan pembangunan mata kuliah pengantar pendidikan. Pendidikan dan pembangunan. 1. Status pendidikan dan pembangunan masing-masing dalam esensi pembangunan serta antara keduanya. 2. Pembangunan sistem pendidikan. 3. Sistem pendidikan pada pembangunan. 1. Status pendidikan dan pembangunan masing-masing dalam esensi pembangunan serta antara keduanya. Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas SDM. Pendidikan juga merupakan alur tengah pembangunan dari seluruh sektor pembangunan. Sebagai objek pembangunan, manusia dipandang sebagai sasaran yang dibangun. Dalam hal ini, pembangunan meliputi ikhtisar ke dalam diri manusia berupa pembinaan pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohani. 1. Uraian tersebut menunjukkan status pendidikan dan pembangunan masing-masing dalam esensi pembangunan antar keduanya. 1. Pendidikan merupakan usaha ke dalam diri manusia, sedangkan pembangunan merupakan usaha keluar dalam diri manusia. 2. Pendidikan menghasilkan sumber daya tenaga yang menunjang pembangunan, dan hasil pembangunan dapat menunjang pendidikan, pembinaan, penyediaan sarana, dan seterusnya. 2. Pembangunan sistem pendidikan. Sistem pendidikan harus dibangun agar dapat memenuhi kebutuhan manusia. Manusia cenderung berupaya untuk mendekatkan dirinya pada kesempurnaan. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan termasuk sistem pendidikan. Secara makro, sistem pendidikan meliputi banyak aspek yang satu sama lain saling terkait, yaitu aspek filosofis dan keilmuan, yuridis, struktur, dan kurikulum. A. Aspek filosofis dan keilmuan. Aspek filosofis berupa penggarapan tujuan nasional pendidikan. Rumusan tujuan pendidikan nasional tentunya memberikan peluang bagi pengembangan hakikat manusia yang kodrati. B. Aspek yuridis. UUD 1945 sebagai landasan hukum pendidikan sifatnya relatif tetap. C. Aspek struktur. Aspek struktur pembangunan merupakan sistem pendidikan berperan pada upaya pembenahan struktur pendidikan. 3. Sumbangan pendidikan pada pembangunan. A. Segi sasaran pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang ditunjukkan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh bermoral tinggi. B. Segi lingkungan pendidikan. Klasifikasi ini menunjukkan peran pendidikan dalam berbagai lingkungan atau sistem. C. Segi jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan meliputi pendidikan dasar basic education, pendidikan lanjutan, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. D. Segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Pembidangan kerja menurut sektor kehidupan meliputi beberapa bidang, yaitu bidang ekonomi, bidang hukum, bidang sosial politik, bidang keuangan, bidang perhubungan, bidang komunikasi, bidang pertanian, bidang pertambangan, bidang pertahanan, dan lain-lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.